Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Taib asatidzah semua, di sini saya akan menunjukkan tutorial cara membuat video pembelajaran dari aplikasi PowerPoint. Materi ini sudah kita sama-sama pelajari dalam pelatihan di Husnul Khotimah 2 Kuningan kemarin, dan video ini sifatnya hanya untuk membantu asatidzah semua mengulas kembali dan mengingat-ingat lagi langkah demi langkah cara kita membuat video dari PowerPoint. Tapi tentu saja karena kita akan membuat video berbasis PowerPoint, maka kita diharapkan sudah memiliki file materi yang akan kita presentasikan secara lengkap. Ya, artinya kita betul-betul akan merekam presentasi kita dari awal sampai akhir menggunakan PowerPoint, sehingga harapannya memang satu file ini materinya sudah selesai, seperti itu. Oke, langkah pertama tentu saja kita buka file PowerPoint-nya, dan kalau sudah dibawa ke tampilan utama seperti ini, maka kita klik di atas sini, di tab di sini kita klik slideshow. Dalam slideshow ini kita klik record slideshow. Nah, jangan diklik tombol besar ini, tapi klik di tanda yang ada tanda panahnya. Dan ini record from beginning. Ketika kita klik record from beginning, maka rekaman akan dimulai. Ada sedikit perbedaan dalam beberapa jenis Office ya. Office yang saya gunakan di sini adalah Office 365. Sehingga mungkin nanti tampilannya akan sedikit berbeda dengan tampilan Office lain yang digunakan oleh asatidzah. Bila asatidzah menggunakan Office 2019 atau 2013 atau 2010, mungkin tampilannya akan sedikit berbeda, tapi substansinya sama ya. Kita merekam slide dan video audio yang kita ucapkan dalam slide tersebut, seperti itu. Nah, sebelum saya mulai, sedikit saya berikan tips agar presentasi terlihat baik ya, video nanti terlihat baik, maka ketika kita menyampaikan presentasi, usahakan kita menyelesaikan pembicaraan sebelum kita berpindah ke slide yang baru. Artinya sebelum kita klik slide baru, pembicaraan sudah harus selesai sempurna agar nanti tidak terpotong suaranya. Begitu pula ketika kita memulai slide berikutnya, pastikan slide sudah terloading sempurna sebelum kita memulai penjelasan, sehingga nanti suara di awal slide tidak terpotong. Karena meskipun di sini bentuknya merekam, tapi dianggap per slide itu adalah satu frame tertentu ya. Jadi ketika kita berbicara kemudian slide sudah berpindah, maka kata-kata yang terekam ketika perpindahan slide itu akan dihapus, seperti itu. Jadi pastikan kita sudah selesai berbicara sebelum berpindah slide, dan pastikan slide sudah terloading sempurna sebelum kita memulai pembicaraan di slide yang baru. Baik, kita akan mulai. Klik record from beginning. Nah, ini tampilan dari rekaman di Office 365 ya. Kalau di Office 2019 ke bawah, itu tampilannya langsung berbentuk timer di sebelah kiri atas di sini. Nah, perlu diperhatikan untuk Office 2019 ke bawah, ketika klik record from beginning, maka dia akan langsung mulai merekam. Maka asatidzah ketika sudah mengklik record from beginning, itu sudah harus siap menyampaikan presentasinya. Sementara kalau di Office 365, ketika kita klik record, itu kita akan dibawa ke halaman seperti ini, dan kita bisa mengontrol tombol stop, record, dan replay-nya, seperti itu. Tapi karena saya di sini menggunakan Office 365, maka untuk memulai presentasi saya harus mengklik record terlebih dahulu. Nah, ini ketika timer sudah masuk, maka ini sudah masuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah presentasi materi investasi syariah. Bagi para mahasiswa yang hendak mempelajari materi ini, silahkan disimak baik-baik materi investasi syariah ini. Nah, sebelum kita membahas investasi syariah, maka kita perlu pahami dulu apa landasan hukum materi investasi syariah. Dasar hukum dari materi investasi syariah itu berdasarkan
Al-Quran dan hadis ya. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ini dasar dari Al-Qur'an. Taib asatidzah, itu contoh ya. Saya akan percepat saja. Kita masuk di slide berikutnya. Ada beberapa poin di sini. 1, 2, 3. Slide berikutnya, ingat kita berbicara setelah slide terloading sempurna. Nah, ini slide berikutnya lagi. Dan ini slide terakhir. Ya, ini slide terakhir. Ketika kita sudah selesai, maka klik stop. Klik stop. Kalau di PowerPoint Office 2009 ke bawah, ketika klik stop kita langsung dibawa ke halaman utama slide tadi ya, file tadi. Nah, kalau di Office 365 ketika kita klik stop, di sini masih bisa kita edit sebetulnya, tapi tidak akan saya sampaikan sekarang. Nah, ini bisa dicoba di sini di halaman ini langsung kalau di Office 365. Maka dan ini slide terakhir ya, ini slide terakhir. Ketika kita sudah selesai, maka klik stop seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, maka kita klik close ini. Ini menunjukkan bahwa slide sudah terrekam. Ya. Ada tanda suara di sini, ada tanda suara di sini. Di beberapa Office itu munculnya di tengah-tengah, menunjukkan bahwa slide tersebut sudah merekod suara. Nah, kalau sudah selesai, maka langkah berikutnya adalah kita akan mengekspor file ini menjadi video. Kita klik file. Nah, nanti di Office 2013 ke atas, itu bentuknya adalah export. Klik export. Di Office 2010, itu menunya adalah save and send, simpan dan kirim. Ya. Itu bedanya di situ saja. Ada yang bentuknya export langsung, ada yang berbentuk save and send atau simpan dan kirim. Ketika diklik, maka akan muncul menu yang sama, ya, yaitu create video. Nah, kita klik create a video. Beberapa Office menyediakan full HD, high definition. Nah, ini kita pilih yang normal saja, yang medium, ya, agar nanti ukuran atau size videonya tidak terlalu besar. Kita klik. Nah, kemudian jangan lupa langkah berikutnya adalah second spent on each slide. Ini timer perpindahan setiap slide kita buat 0 saja. Karena perpindahan slide tadi kita jeda sendiri. Kalau ini diberikan 0, diberikan waktu, maka biasanya akan mempengaruhi model presentasinya. Akan sedikit memberikan jeda yang tidak wajar. Ya, jadi ini kita nolkan saja. Kalau sudah, kita klik create video. Nah, di sini kita akan dibawa ke tempat di mana kita akan mengekspor video tersebut. Ini penting sekali asatidzah, perlu diingat-ingat kita men-save videonya di mana ya. Jangan sampai nanti setelah kita save, kita lupa. Sehingga kita beranggapan bahwa kita belum berhasil mengekspor video tersebut. Nah, di sini saya akan menempatkan di folder videos, ya. Folder videos di sini judulnya adalah investasi syariah. Jenis filenya kalau di Office 2019 ke atas itu bisa MP4, tapi di beberapa Office itu masih hanya memberikan pilihan WMV atau Windows Media Video. Di sini saya akan pilih yang MP4. Kemudian kita klik save. Nah, perhatikan ketika kita klik save, di sini seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini masih memproses. Asatidzah perhatikan bagian bawah. Di sini ada progress bar, creating video investasi syariah MP4. Nah,
ini penting sekali. Ketika kita klik di sini sebetulnya belum tersave, tapi sedang ada proses di bawah, sehingga jangan buru-buru kita lihat di foldernya sudah ada videonya atau belum. Ketika progress bar ini sudah selesai sampai ujung, maka video sudah berhasil dibuat, baru kita bisa cek di folder yang tadi kita tuju, seperti itu. Nah, ketika progress barnya sudah hilang, di sini artinya sudah berhasil prosesnya, baru kemudian kita cek apakah video tersebut sudah ada di folder atau tidak. Kita cek. Nah, ini sudah ada videonya, bisa kita coba. Kita buka, masuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Hendak mempelajari apa mereka bertakwa pada Allah subhanahu, maka klik stop seperti itu. Nah, baik, itu sekalian asatidzah, jadi cara membuat video dari PowerPoint. Step-stepnya sudah dijelaskan tadi. Ketika sudah berhasil diekspor, progress bar di bawah sini sudah selesai, berarti file sudah muncul di folder yang kita save tadi. Baik, itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas boleh menghubungi saya Hendra Karunia atau Pak Jaruki ya, lewat WA. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.